Ini tentang kakak perempuanku, Dove, 29 tahun, yang tidak tahan dengan keberadaanku karena sepertinya, aku menjalani kehidupan yang tidak pantas bagiku. Dia bercerai dan tinggal dengan orang tuaku karena dia tidak memiliki pekerjaan. Dia putus sekolah demi pacar kaya yang akhirnya menceraikannya ketika dia menunjukkan sifat sebenarnya. Saat aku besar, hubunganku dengan kakak perempuanku tidak pernah baik. Dia adalah yang cantik dan pintar, agak sombong. Orang tua selalu memuji dan selalu memihak padanya, meninggalkanku dengan perasaan tidak kompeten. Orang-orang memuji kecantikannya, sementara aku hanya emae. Itu menyakitkan. Tahu kan? Dan dia menggunakan semua itu untuk mempengaruhi pikiranku, mengatakan bahwa tidak ada yang menyukai diriku. Godaan masa kecil itu membuatku sangat tidak aman. Orang tuaku tidak pernah memihak padaku dan mengabaikan perasaanku karena dia selalu memenuhi harapan mereka sehingga aku agak menjauh dari mereka saat masih anak-anak dan remaja. Dia selalu mengundang teman-temannya ke rumah kita ketika orang tua sedang bekerja. Teman-temannya sering merusak kamarku juga, dan suatu kali mereka bahkan merusak proyekku dan hampir membuatku gagal. Aku hendak memberitahu ibu tentang itu, tapi kemudian Dove mengancamku dengan mengatakan bahwa dia akan membagikan foto jelekku kepada teman-temanku dan sebagai seorang remaja berusia 14 tahun, aku sangat takut. Dia tidak pernah bertanggung jawab atas tindakannya dan memberitahu orang tuaku tidak ada gunanya karena mereka tidak pernah memperhatikan. Dia melakukan banyak hal yang membuatku membencinya. Ibu tidak pernah membela diriku, tapi ayah kadang-kadang menegurnya. Suatu kali dia menggunakan ponselku untuk mengirim foto anehku ke grup cewekku karena aku mengeluh pada ayah tentangnya. Kemudian dia menumpahkan kopi di gaun promku dan berpura-pura menangis dan mengatakan bahwa dia melakukannya secara tidak sengaja. Jadi, aku berhenti mempercayakan segalanya padanya. Aku tidak mengerti mengapa dia sangat membenciku. Kemudian aku menyadari bahwa dia adalah seorang narsisis dan itu tidak ada hubungannya dengan diriku. Dia adalah bendera merah besar dalam hubungannya dan secara harfiah selingkuh dengan setiap pria yang dia pacari. Saya tidak suka mengakui hal itu, tapi dia juga pencari duit. Mantan pacarnya yang masih menjadi temanku mengatakan semuanya. Pada dasarnya, dia sangat jahat sebagai remaja dan sebagai orang dewasa, tidak ada yang berubah. Perilakunya semakin buruk. Semuanya kesalahan orang tuaku karena mereka tidak pernah berusaha mendisiplinnya. Bagaimanapun, semuanya mulai membaik setelah sekolah. Aku bekerja keras untuk masuk ke perguruan tinggi impian dan setelah beberapa tahun awal perjuangan, aku mendapat pekerjaan impianku. Di sana aku bertemu dengan cinta hidupku, Atlas, dalam sebuah konferensi kantor. Dia cerdas, baik, dan tampan. Kami langsung terhubung dan hanya dalam beberapa bulan kami mulai berkencan. Kami sering bepergian untuk liburan, perjalanan kencan, dan mendaki gunung dan itu membantu memperkuat hubungan kami. Atlas dekat dengan saudara-saudaranya jadi dia memperkenalkanku kepada keluarganya hanya beberapa bulan setelah hubungan kami dimulai. Tapi aku membutuhkan waktu yang lama untuk memperkenalkan dia kepada orang tuaku. Alasan utama aku menunda ini adalah karena kakak perempuanku, Dove, dan niat jahatnya. Aku selalu merasa was-was bahwa dia akan merusak segalanya. Dia selalu mendapatkan yang terbaik sebagai anak-anak dan remaja dan sekarang bahwa kehidupanku berjalan lebih baik daripada miliknya. Aku yakin dia tidak akan sanggup menerimanya, terutama bagian hubungan. Namun, aku tidak bisa menunda lebih lama. Atlas curiga dengan keenggananku untuk memperkenalkan keluargaku. Jadi setelah setahun setengah berkencan, aku memberitahu ayah tentangnya. Dia senang bahwa aku menemukan seorang pria yang pantas bagiku. Dia mengundang kami untuk makan malam. Aku senang tapi juga stres karena aku tahu Dove bisa melakukan apapun untuk mengacaukan hidupku. Meskipun Atlas tahu tentang dinamika keluargaku, aku masih membahas Dove secara detail. Dia santai tentang itu dan mengatakan bahwa dia akan menangani segalanya. Beberapa hari setelah aku menelepon ayah, aku mendapat telepon dari Dove. Itu mengejutkan karena dia tidak pernah meneleponku sebelumnya. Dia menanyakan tentang Atlas dan kapan aku akan berkunjung ke rumah. Dia lebih tertarik untuk mengetahui detail tentang Atlas. Aku menduga ibu telah memberitahunya bahwa aku sedang berkencan dengan pria ini dan kami cukup serius. Sekarang dia mencoba untuk dekat dengan aku, dan aku menyadari alasan di balik ketertarikannya. Sekarang, aku khawatir apakah aku benar-benar harus mengambil risiko memperkenalkan Atlas kepada Dove karena aku tahu niatnya tidak baik. Aku juga sedang memikirkan alternatif untuk mengundang orang tua ke tempatku untuk memperkenalkan Atlas. Terima kasih atas semua saran keren. Beberapa dari kalian berkomentar meminta lebih tentang Dove. Berikut jawabannya. Benar bahwa sikap orang tuaku, khususnya sikap ayahku berubah tentang kakak perempuanku setelah perceraian dan dia telah merusak dirinya sendiri. Dia sangat baik secara akademis, tapi begitu dia masuk ke perguruan tinggi, fokusnya sepenuhnya pada tubuh dan kecantikannya. Dove bertemu dengan pria ini, Jeremy, yang sangat kaya, dan memulai hubungan dengannya.
meninggalkan studinya. Aku sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi selama tahun terakhir sekolahku, dan dia terus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah masuk ke perguruan tinggi impianku, tapi aku berhasil. Untuk pertama kalinya, aku mendapat validasi dari orang tuaku. Mereka senang dan bangga padaku. Tapi kakak perempuanku cemburu ketika semua perhatian tertuju padaku dan bukan padanya. Orang tuaku mengadakan pesta perayaan dengan keluarga dekat dan teman-teman untuk pencapaianku. Dia ingin merusak pesta perayaanku dan menarik semua perhatian. Jadi dia mengumumkan pertunangannya dengan Jeremy di sana. Dari ekspresi Jeremy, jelas bahwa dia tidak tahu tentang ini tapi dia berhasil membuat hari itu menjadi tentang dirinya. Semua orang jadi tertarik untuk tahu tentang Jeremy karena katanya dia kaya. Dove selalu menunjukkan hadiah-hadiah mahal yang dibelikan Jeremy padanya dan akan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mendapatkan suami kaya karena aku jelek dan tidak ada yang mau berkencan dengan seseorang seperti aku, terus membuatku merasa buruk. Aku mengatakan padanya bahwa aku bukan pencari duit seperti dia dan bisa membayar tagihan sendiri sementara dia bisa memiliki suami kaya yang dia inginkan. Dia jahat secara keseluruhan dan adalah orang yang paling egois yang pernah aku temui dalam hidupku. Seminggu kemudian, Dove dan Jeremy bertunangan dan aku sudah pergi ke perguruan tinggi dan tidak menghadiri pertunangan itu. Selama kuliah, aku tidak pernah berbicara dengannya. Pulang ke rumah untuk liburan terasa baik karena Dove tinggal dengan Jeremy. Bahkan selama liburan, dia pergi berlibur ke lokasi eksotis dengan Jeremy. Setelah setahun berkencan, mereka menikah dalam sebuah pernikahan mewah. Tentu saja, sebagian besar biaya ditutupi oleh Jeremy. Ayah membayar sisanya sebagai tanda hormat karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Pernikahan mereka bertahan untuk jangka waktu singkat dan setelah 3 tahun pernikahan mereka bercerai. Alasannya aku tahu adalah karena Dove tidak ingin punya anak. Tapi Jeremy sangat ingin menjadi seorang ayah. Meskipun dia mengatakan padaku bahwa dia tidak pernah memaksa Dove tapi membenci bagaimana dia tidak pernah mengungkapkan preferensinya sebelumnya dan terus menghindari percakapan selama 3 tahun. Dia juga menyebutkan kebiasaan minum dan berpesta Dove, menggoda pria di bar, dan bahwa dia menikahinya hanya karena uang dan tidak ada hubungan emosional. Aku bertanya-tanya apakah dia bodoh tidak mengetahui motifnya selama begitu lama. Jeremy menunjukkan padaku video di mana Dove pergi minum dengan pria dan mereka menyentuhnya dengan tindakan yang tidak pantas dan dia tidak menghentikan mereka. Baguslah baginya bahwa dia membuangnya. Orang tuaku memihak Dove dan menyalahkan semua pada Jeremy karena memaksa dia memiliki anak, tidak pernah mengakui kesalahan Dove. Setelah bercerai, Dove tinggal dengan orang tuaku karena dia tidak menghasilkan. Dia drop out dari perguruan tinggi untuk menikahi Jeremy dan sekarang setelah 5 tahun, dia tidak memiliki gelar perguruan tinggi dan tidak ada pengalaman kerja. Dia berpura-pura trauma karena perceraian tapi sebenarnya dia senang menjadi bebas. Dalam sebulan setelah perceraian, dia kembali ke kehidupan kencan dan bersenang-senang. Kehidupannya sepertinya berputar di sekitar kencan mingguan dan meninggalkan orang. Cerita Instagramnya sudah cukup untuk memberitahu aku apa yang dia lakukan sebenarnya. Setelah 2 tahun karirku, aku mendapat pekerjaan impianku, dengan gaji yang besar, dan orang tuaku senang. Aku mengunjungi rumah setelah tawaran pekerjaan dan ayah sangat bangga padaku. Aku tidak bisa lebih bahagia. Kami sedang makan malam saat Dove pulang ke rumah. Terlihat agak mabuk. Ayah kesal melihatnya dan mengatakan bahwa Dove seharusnya mengejar pendidikan seperti aku dan tidak merusak hidupnya di belakang Jeremy, menunjukkan berapa banyak aku menghasilkan, dan bahwa Dove masih bergantung pada mereka untuk uang. Ibu meminta ayah untuk tidak membuat komentar seperti itu. Mendengar ini, Dove marah, menutup pintu dengan keras. Itulah saat ayah menyadari betapa manja Dove. Dia meminta ibu untuk memberikan sedikit akal kepada Dove bahwa dia perlu serius dengan hidupnya dan bangkit dari keterpurukannya daripada mengandalkan orang tuanya. Aku pikir Dove mendengar itu karena kemudian dia datang ke kamarku dan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa seperti dia, tidak peduli seberapa banyak uang yang aku hasilkan. Dia mempermalukan tubuh saya, menunjuk pada lemak perut dan pipi tembam saya. Saya sudah muak dengannya. Sebagai remaja, dulu saya hancur hati dengan semua komentar seperti itu tapi sekarang saya tidak peduli. Saya tertawa padanya dan mengatakan bahwa saya benar-benar tidak ingin menjadi seperti dia dan jelas dia perlu memperbaiki sikapnya. Ya ampun, dia melepaskan kemarahannya saat mendengar ini dan meminta saya untuk keluar dari rumah. Saya bilang, ini rumah orang tua saya dan dia bukan siapa-siapa yang bisa memerintah saya. Keesokan harinya saat saya sedang packing untuk pulang, saya melihat bahwa 2 gaun saya sobek parah, jelas dipotong dengan gunting. Saya turun ke bawah dan menunjukkan tindakan bodoh Dove kepada orang tua saya. Ayah memanggil Dove dengan marah tetapi ibu mencoba melindunginya dengan mengatakan bahwa Dove shock dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Ayah memperingatkan ibu untuk tidak ikut campur. Ayah marah padanya dan memperingatkannya untuk memperbaiki hidupnya,
dan bahwa dia tidak bisa lagi menyediakan bagiannya dan menoleransi narsismenya. Ini tidak berjalan dengan baik bagi Dove dan dia membenci saya untuk itu. Sejak saat itu saya menjadi korban kemarahan mematikan Dove. Saya tidak terganggu dengan kebenciannya tapi menjadi tidak tahan saat dia mencoba mendekati pacar saya. Jadi setelah banyak berpikir dan mendiskusikan hal ini dengan Atlas, akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi orang tua saya dengan Atlas. Tidak ada gunanya menyembunyikan dia dari Dove karena tidak peduli seberapa keras saya mencoba, dia akhirnya akan menjangkaunya. Teman-teman saya menyarankan saya untuk lebih baik menguji lelaki sekarang daripada kehilangannya nanti. Dove akan berhasil dalam niat jahatnya hanya jika Atlas menyerah dengan banyak ketakutan. Saya muncul dengan Atlas ke orang tua saya. Saya katakan padamu, dia hanya melemparkan dirinya padanya. Dia bertukar salam dengan ibu dan ayah ketika Dove tiba-tiba memeluknya. Saya tidak tahu apa yang membuatnya berpikir bahwa Atlas akan jatuh cinta kepada penampilannya. Dia telah mengubah penampilannya, mewarnai rambut pirangnya menjadi hitam, berdandan dengan gaun baru, kuku, dan rambut semua dilakukan seolah-olah Atlas ada di sana berkencan dengan dia. Dia memaksa dirinya sendiri ke dalam percakapan dan jelas semua orang mengabaikannya. Di meja makan, dia buru-buru duduk di samping Atlas. Ketika saya memintanya untuk pindah dan bahwa saya ingin duduk di sana, dia memberi saya tatapan jengkel dan pindah. Dia terus menanyakan minat Atlas, dan jika dia mengatakan dia menyukai sesuatu, dia akan mengatakan dia juga menyukainya, meskipun sebenarnya tidak. Kemudian dia akan terus tentang bagaimana dirinya dan Atlas sangat cocok dan berselingkuh padaku untuk tidak mengambilnya secara serius, tapi jelas untuk menutupi. Atlas jelas merasa sangat canggung, dia mengabaikannya dan memutuskan percakapan dengan ayah dan ibu. Gerakan buruknya sangat jelas. Setelah makan malam, saya pergi mandi dan Atlas sendirian ketika Dove masuk, meminta Atlas untuk menelepon nomornya karena dia tidak bisa menemukan ponselnya. Dia melakukannya. Semua itu hanya untuk mendapatkan nomornya. Sungguh menjijikkan. Dia juga memberitahu saya bahwa saat saya sibuk dengan beberapa hal lain, Dove mencoba mendapatkan simpatinya dengan menceritakan kisah sedihnya tentang perceraian dan kesusahan mental yang membutuhkan waktu bertahun-tahun baginya untuk pulih. Bagian menyenangkan adalah ibu juga ikut campur dalam menggosipkan tentang Jeremy. Setelah beberapa waktu, Atlas bertanya apakah saya ingin pergi jalan-jalan dan memberinya tur keliling lingkungan. Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, saudara perempuan saya bangkit dan berkata tentu. Atlas memberinya tatapan terkejut dan mengatakan bahwa dia ingin memiliki waktu sendirian dengan saya. Wajahnya memerah malu dan dia masuk ke dalam kamarnya. Sudah beberapa hari kunjungan itu dan saya menduga Dove akan mencoba menggunakan taktik untuk memikat Atlas ke dalam selimutnya. Tak diragukan lagi saya takut, tapi saya juga percaya pada pria saya dan ingin melihat bagaimana dia menangani pendekatan dia. Update 2. Halo semuanya, saya sudah bertunangan. Atlas melamar saya bulan lalu di perjalanan. Ya, dia berlutut dengan cincin dan saya tidak bisa berhenti melihatnya. Dan ya setelah kunjungan saya ke orang tua saya, Dove mencoba menggunakan taktiknya untuk memanipulasi Atlas. Dia mengirim pesan padanya bertanya kabar. Atlas suka kucing jadi Dove akan menghujani kotak masuknya dengan video kucing lucu. Meskipun dia tidak pernah memiliki kasih sayang pada kucing setelah mengetahui bahwa Atlas sangat menyukai kucing, dia mendapatkan satu untuk dirinya sendiri dan sekarang dia merekam dirinya dan mengirimkannya kepada Atlas. Untuk beberapa minggu pertama, Atlas akan menunjukkan salam dan pesan perhatian Dove, bertanya tentang pekerjaannya, tetapi setelah beberapa saat, dia berhenti memberitahu saya tentang pesannya. Saya pikir dia sudah menyerah padanya dan melanjutkan. Kami juga agak berpindah dari topiknya. Saya berarti jelas kami memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan dalam hidup. Jadwal kerja kami padat. Suatu kali saya sedang menjelajahi media sosial saya dan melihat Dove ditambahkan ke akun Atlas dan dia menyukai dan mengomentari setiap postingannya dengan ikon hati lucu. Dia bahkan mengomentari gambar dan video lama terakhir Juli 10 tahun. Saya tidak mendapat perasaan baik tentang itu dan tiba-tiba saya memeriksa ponselnya. Saya melihat Dove masih mengirim pesan padanya sesekali tapi pesan-pesan tersebut tidak dibaca dan agak aneh. Dia benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan perhatian Atlas. Dalam log panggilan, ada panggilan tak terjawab, termasuk satu yang diterima sekitar jam 3 pagi, dan melihat itu membuat saya merasa gelisah. Jadi, saya menghadapinya, tentang mengapa dia tidak memberitahu saya tentang Dove mengirim pesan padanya. Atlas menjadi gugup dan mengatakan bahwa dia mengabaikannya dan berpikir lebih baik kami tidak membahasnya. Saya menekannya tentang panggilan, dan dia tetap tenang, lalu duduk dan menjelaskan bahwa suatu hari Dove meneleponnya saat dia benar-benar sedih. Dia ketakutan dan berpikir ada sesuatu yang salah dan kemudian dia mulai berbicara tentang beberapa hal traumatis yang berhubungan dengan Jeremy dan membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Atlas mengatakan padanya bahwa dia seharusnya berbicara dengan orang tuanya, dan bahwa itu tidak pantas meneleponnya begitu larut malam.
Dia mengatakan pada Dove bahwa dia seharusnya memberitahu saya terlebih dahulu. Itu benar-benar membuat saya marah. Dan saya memberitahunya bahwa menyembunyikan informasi ini tidak berjalan baik bagi saya dan saya mungkin berhenti percaya padanya. Dia meyakinkan saya bahwa dia tidak akan pernah jatuh pada triknya dan bahwa saya tidak perlu khawatir. Saya telah membaca ratusan postingan di mana suami telah jatuh ke trik ini meskipun berusaha keras untuk menghindarinya dan saya tidak ingin membuat diri saya bodoh dengan percaya padanya buta. Saya memberitahunya bahwa setiap kali Dove meneleponnya selanjutnya, dia harus memberikan teleponnya kepada saya. Saya ingin menangkapnya tangan di tindakan jahatnya. Dan suatu hari, panggilannya masuk, dan dia membangunkan saya di tengah malam. Saya menjawab. Dia diam ketika mendengar suara saya dan kemudian dia mengatakan itu adalah kesalahan dan menutup telepon. Saya meneleponnya keesokan harinya, berkali-kali untuk memperingatkannya tapi dia tidak pernah merespon. Saya mengirim pesan dari ponsel Atlas dan mengatakan bahwa itu saya dan bahwa dia tidak boleh menelepon atau mengirim pesan Atlas secara tidak perlu pada jam-jam aneh dan bahwa jika ada sesuatu yang mendesak, dia harus menelepon saya dan bukan dia. Dia berhenti mengirim pesan padanya setelah itu. Saya akhirnya merasa lega bahwa dia sudah keluar dari hidup kita. Setelah Atlas melamar saya mengirim foto cincin ke ayah saya. Ayah pasti telah menunjukkan itu kepada ibu dan Dove dan dia mulai lagi bermain stalking. Dia mulai mengirim pesan padanya dan mengirim video bodoh. Aku sudah muak dengan dia. Begitu Atlas memberitahuku, aku langsung meneleponnya dan memarahinya bahwa dia harus berhenti dengan taktiknya dan mencari kehidupan sendiri. Dia diam sebagian besar waktu saat aku membebaskan semua kemarahan yang tertekan. Tapi aku tidak menyadari bahwa dia tidak akan menyerah. Begitu aku mengakhiri panggilan, aku mendapat panggilan dari Mama, sangat marah, memarahiku karena menghina adikku. Dove memberitahu Mama bahwa aku menuduhnya mencuri tunanganku. Mama berkata kejamnya telah menyebabkan serangan panik pada putrinya. Bisakah kamu sedikit peduli terhadap adikmu yang telah berjuang dengan depresi selama bertahun-tahun dan dia belum pulih dari perceraian traumatisnya? Itu lucu karena Dove tidak pernah depresi tentang perceraian mereka. Bagaimanapun juga, aku mengakhiri panggilan itu dan mengatakan kepada Papa bahwa jika mereka terus mengabaikan Dove, maka aku akan memutuskan hubungan dengan mereka. Aku tidak bisa terus menjadi boneka dalam permainannya. Aku sudah muak mengabaikannya. Update 3, aku tidak pernah menyangka dia akan begitu rendah. Dia selalu membuat hidupku menderita, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan mencoba merayu tunanganku sebelum pernikahanku. Saya berarti, semua intimidasi, body shaming, dan ejekan terhadap saya adalah satu hal, tapi sulit untuk menerima bahwa dia benar-benar mencoba merayu tunanganku dan mengacaukan pernikahanku. Jadi kami merencanakan pernikahan kami sedikit demi sedikit. Aku tidak berbicara dengan Mama setelah konfrontasi terakhir tapi dia meneleponku dan meminta maaf karena berteriak padaku. Dia berkata, aku takut melihat Dove mengalami serangan panik dan karena itu dia kehilangan kendali. Sebelumnya salah satu sepupuku memberitahuku bagaimana Dove telah menangis melihat hidup bahagia saya. Dia telah memberitahu semua orang bahwa saya menuduhnya mencuri tunanganku dan bahwa saya tidak pantas mendapatkan segala sesuatu yang saya dapatkan, pekerjaan dan terutama Atlas. Menurut Dove, karena dia yang cantik, dia seharusnya mendapatkan yang terbaik dari segalanya dan bukan saya. Aku memberitahu Mama tentang ini dan dia terdiam. Dia berkata, oke kamu lupakan semuanya dan fokus pada pernikahanmu dan hidup bahagiamu ke depan. Semuanya terjadi seperti yang direncanakan. Dove tetap rendah hati sepanjang waktu, setidaknya dia tidak muncul dalam kehidupan kami. Pada hari pernikahan kami berada di tempat, sibuk bersiap-siap untuk momen besar itu. Aku mendapat panggilan dari sahabat terbaik Atlas memintaku untuk datang ke kamar Atlas dengan orang tuaku. Aku bercanda dengannya bahwa Atlas tidak bisa melihat pengantin wanita sebelum pernikahan. Dia berkata ini adalah sesuatu yang serius dan kita perlu menanganinya sebelum pernikahan. Hatiku berdebar dan aku bergegas ke kamarnya dengan orang tuaku. Atlas sedang berbaring tanpa kemeja, selang-seling sadar, sementara para pengiringnya menceritakan taktik tuning Dove. Atlas sedang bersiap di kamarnya ketika Dove tiba dengan minuman. Dia menolak untuk meminumnya tapi Dove memaksanya untuk minum. Atlas meminum sedikit dan dia mengerti bahwa minuman itu dicampur obat. Dia mengatakannya dan pergi ke kamar mandi. Dia menelepon sahabatnya menjelaskan segalanya dan memintanya datang. Ketika sahabatnya bergegas masuk ke kamar, Atlas sudah sebagian pingsan dan keluar dari kamar mandi. Sahabatnya berbagi kamar dengan Atlas sehingga dia harus mengakses sebagian kamar. Dia cepat untuk menyala kamera sambil menyelinap masuk ke dalam kamar. Dia mendengar Atlas berteriak pada Dove untuk meninggalkannya sementara Dove duduk di atasnya, melepaskan pakaiannya dan menggosokkan dirinya sendiri di atasnya. Tindakan menjijikkan ini direkam kamera. Ketika dia melihat sahabat Atlas, dia pura-pura bahwa mereka sedang bercinta dan dia menutupi dirinya dan pergi keluar.
Dia tidak menyadari bahwa dia sudah direkam. Dia tersenyum pada sahabatnya dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Saat kami pergi ke sana, Atlas masih terbaring di sana, sebagian tidak sadarkan diri. Minuman itu begitu kuat sehingga meninggalkan Atlas dengan pusing berat dan sakit kepala hanya dengan beberapa tegukan. Minuman itu masih tergeletak di sana dengan beberapa partikel padat mengendap di bagian bawah. Itu merupakan momen yang sangat memalukan bagi orang tuaku, dan mereka tidak percaya Dove akan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Mama meneleponnya, memintanya datang ke kamar Atlas. Dia datang dengan lipstik luntur di wajahnya. Dia berkata, "Saya tahu kalian marah padaku tapi ini saling setuju. Atlas mencintaiku dan dia telah memberikan sinyal pada saya sejak pertama kali bertemu denganku dan hari ini dia meyakinkanku untuk bercinta sebelum pernikahan." Mama menamparnya keras, memberitahunya bahwa kami tahu tipu daya yang dia coba lakukan dan bahwa perbuatannya telah direkam kamera. Dia terkejut mengetahui hal itu. Orang tuaku mengusirnya dari tempat acara sebelum dia membuat kekacauan lebih lanjut. Keamanan diinstruksikan untuk tidak membiarkannya masuk ke tempat tersebut. Dia dengan sengaja ingin semua orang tahu bahwa dia sedang bercinta dengan Atlas agar saya membatalkan pernikahan. Ayahku menelepon dokter yang mengkonfirmasi bahwa Atlas disajikan minuman yang dicampur obat yang membuat kepalanya kacau. Orang tua dan saudara Atlas sangat terganggu sehingga mereka ingin mengejarnya. Orang tuaku harus meminta maaf kepada mereka untuk menenangkan mereka. Pernikahan ditunda hingga Atlas pulih setelah beberapa kali muntah. Berita ini tidak butuh waktu lama untuk sampai kepada tamu yang dilayani dengan gosip panas selama beberapa hari berikutnya. Ketika Atlas pulih, Papa membawaku ke altar. Aku senang melihatnya sebagai suamiku tapi aku juga stres tentang semua yang telah terjadi. Atlas menambahkan 1 poin ekstra ke sumpahnya bahwa dia akan melindungi hubungan kami dari segala jenis orang yang tidak suka melihat kami bersama. Setelah kami kembali dari bulan madu, orang tuaku mengunjungi kami dan meminta maaf kepada Atlas atas semua masalah yang ditimbulkan oleh Dove. Papa menjamin kami bahwa Dove akan keluar dari kehidupan kita. Dia benar-benar mengusirnya dari rumah dan memberitahunya untuk tinggal sendiri. Aku masih belum bisa melupakan insiden itu. Pernikahanku hampir dibatalkan. Jika sahabatnya tidak merekam itu, aku tidak akan pernah percaya bahwa Atlas tidak terlibat dalam ini.